kezoliman. Betul apa tidak? Alah, orang-orang yang ngomong dunia itu tidak adil. Loh, memang dunia tidak adil. Kalau adil bukan dunia. Kalau adil itu namanya akhirat. Di dunia itu tidak adil. Di dunia ini dipenuhi dengan kezoliman. Dunia penuh dengan ketidakadilan. Betul apa tidak? Kita tuh lihat, mau ditunjukkan di mana-mana kok, di berita-berita kita lihat. Tapi di Indonesia tidak ada ya, mungkin di negara-negara lain ini, negara-negara yang lain. Di negara namanya Konoha mungkin ada itu. Yang korupsinya 300 T, 6,5 tahun. Nanti yang mungkin berapa ribu, berapa juta, nyolong apa ini berapa juta, mungkin sampai 10 tahun. Kadang hal-hal semacam itu akan ada, loh kok semacam ini? Hal-hal semacam itu biasa. Ya ini yang namanya dunia. Kita melihat ada beberapa orang berbuat, ada mungkin kepala yakuza, kepala preman, berbuat kejahatan, tapi polisi tidak bisa untuk menangkapnya. Cuma ada orang namanya mungkin Yunus, nyolong bekecot, langsung ditangkap. Loh, ini ini nggak ditangkap, nyolong sedikit kok ditangkap. Kamu ndak adil. Loh, ya biasa. Dunia itu pasti tidak adil. Kalau seumpamanya setelah kita meninggal tidak ada hari kiamat, apakah Allah bijak? Katanya Mu'tazilah. Tidak akan bijak. Kenapa? Karena Allah membiarkan ketidakadilan lewat begitu saja. Karena itu daripada muqtadul hikmah mesti ada dunia lain selain dunia ini untuk membalas semua ketidakadilan. Sebab itu wahai para pemirsa di sini, kalian itu jangan risau kalau ada kalian itu jangan risau kalau kalian itu didolimi. Tidak. Oh, didolimi kok enggak adil. Lu biasa saja. Kalau kalian tidak menerima keadilan di dunia, kalian menerima keadilan di akhirat. Oh, Ustadz Yunus nyolong duit saya 100.000. Jenengan peringat saja, Ustadz Yunus mohon dibayar. Kalau jenengan tidak bayar di dunia, saya tagih di akhirat. Kalau di akhirat saya dapatnya lebih banyak. Karena yang saya dapatkan bukan 100.000, tapi pahala. Ini bagaimana cara Mu'tazilah itu berpikir. Itu yang namanya tahsinul akli. Dan tahsinul akli ini, dia adalah akar dari banyak sekali tahsinul akli ini akar daripada banyak sekali kesesatan. Sama ada dia kesesatan yang di luar Islam sampai menjadikan Anda keluar daripada Islam, atau masih di dalam Islam. Apa ya Habib? Contoh tahsinul akli. Pertama, apa itu tahsinul akli? Tahsinul akli adalah kebaikan bisa didapatkan melewati akal saja. Dan Allah wajib melakukan perkara yang baik dan tidak boleh melakukan perkara yang buruk. Dan baik dan buruk didapatkan melewati akal. Ahli sunnah tidak. Baik adalah apa yang diperintahkan oleh Allah, buruk adalah apa yang dilarang oleh Allah. Dan Allah tidak wajib untuk menyuruh perkara yang bermanfaat untuk manusia dan melarang perkara yang bermudarat kepada manusia. Kalau Allah mau, Allah akan mewajibkan zina 5 waktu dan mengharamkan sholat. Apakah boleh kalau semacam itu? Boleh, tidak ada masalah. Semakin banyak berzina masuk surga. Boleh apa tidak semacam itu? Boleh. Semakin banyak yang nyolongnya semakin banyak masuk surga. Boleh nggak semacam itu Allah menyuruh? Boleh, tidak ada masalah. Daripada aspek boleh, tapi yang terjadi kan sebaliknya. Ahli sunnah mengatakan perkara yang buruk bagi manusia, Allah boleh menyuruhnya. Karena baik dan buruk itu hanya ditengok daripada manusia, bukan binisbah kepada Allah. Bagi Allah semuanya baik. Saya itu sering saya ceritakan itu, kawan saya itu pengusaha batu nisan. Ketika musim corona, dia suka. Kenapa? Banyak yang mati. Ya Habib, kalau bisa corona ini ya 10 tahun, Beb. Semakin banyak yang mati, semakin saya untung. Di dalam fikih pun, itu ada orang yang yutajir fi akfanil mauta. Saya tanya guru saya itu ketika datang ke Malaysia itu, ya Syekh, apa hukum
Orang yang menjual apa namanya? Ahjarul mauta, batu nisan. Apakah hukumnya makruh seperti tijarah akfanil mauta? Karena menginginkan orang mati. Karena dia akan untung kalau banyak orang mati. Sahih katanya. Ini teman saya namanya Badrul. Itu menjual apa namanya? Batu nisan sampai dijuluki Badrul kubur katanya. Namanya Badrul kubur loh. Bagi dia kematian sesuatu yang baik kok. Bagi yang ditinggalkan oleh yang tercinta, apa kematian sesuatu yang baik? Tidak. Tapi bagi yang mempunyai batu nisan, yang usahanya batu nisan, sesuatu yang baik. Jadi baik dan buruk itu relatif, nisbi. Selama dia itu perkara yang nisbi, maknanya itu perkara yang tidak ada. Dan baik dan buruk hanya bagi manusia, bukan bagi Allah. Bagi Allah semuanya baik. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah tidak wajib untuk melakukan perkara yang baik. Mu'tazilah mengatakan oh tidak. Mu'tazilah mengatakan Allah wajib melakukan perkara yang baik atau yang paling baik. Ini adalah dua pendapat daripada Mu'tazilah. Yang pertama adalah mura'atus sholah, yang kedua adalah mura'atul aslah. Mu'tazilatul Basrah mengatakan wajib berbuat yang paling baik. Itu golongannya Ka'bi, golongannya Jahid, itu semuanya mengatakan wajib melakukan perkara yang paling baik. Contohnya, saya mempunyai uang 100.000. Saya bisa memberi Anda 10.000 atau 20.000. Kalau saya hanya memberi 10.000, saya dikatakan kedekut. Kenapa? Karena saya mampu memberi 20.000 kok. Kenapa saya hanya memberi 10.000? Di dalam dunia nyata, orang yang memberi lebih sedikit daripada apa yang dia mampu, dikatakan itu adalah kedekut. Allah wajib memberi sesuatu yang paling baik. Allah tidak boleh untuk tidak memberi atau memberi sesuatu yang baik, bukan yang paling baik, ketika Allah itu bisa untuk memberi. Ini adalah pendapat Mu'tazilatul Basrah. Pendapat Mu'tazilatul Baghdad itu golongannya Abdul Jabbar Al-Mu'tazili mengatakan oh tidak. Kita itu Allah tidak wajib memberikan yang terbaik. Tapi Allah wajib memberikan yang baik. Nah, beda. Kalau Anda meminta uang orang, Anda diberi 10.000, baik apa enggak? Baik. Padahal orang itu bisa memberi 20.000, wes alhamdulillah dikei 10.000. 10.000 itu perkara yang baik, walaupun bukan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala memberi perkara yang baik. Wajib bagi Allah untuk memberi perkara yang baik. Allah tidak boleh untuk tidak memberi, dan Allah tidak wajib untuk memberi perkara yang terbaik. Dan Allah tidak mempunyai pilihan. Menurut Mu'tazilah, boleh enggak kalau Allah itu bisa memberi tapi Allah tidak memberi? Ora iso. Karena kalau Allah bisa untuk memberi tapi Allah tidak memberi, dikatakan Allah itu kedekut. Kedekut itu pelit. Dikatakan Allah itu pelit. Padahal Allah itu kan uangnya kan banyak kan? Uangnya kan tidak terbatas kan? Kalau Allah bisa memberi Anda 10.000, tapi Allah tidak memberi Anda, dikatakan Allah itu pelit. Dan ini tidak sesuai dengan kebijakan Tuhan. Ahli sunnah wal jamaah mempunyai nadroh yang lain. Tidak. Allah tidak wajib memberi kita apapun. Kalau Allah ingin memberi kita ya alhamdulillah, tidak ya terpulang kepada Allah. Loh, tapi kan Allah tuh mampu memberi. Kenapa kok Allah tidak memberi? Dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Anda tidak boleh untuk bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kok kamu tidak memberi aku uang? Tidak boleh semacam itu. Tapi perbuatan kalian akan ditanya oleh Allah nanti. Kenapa kamu makan bekecot? Kenapa kamu karaokean dengan perempuan-perempuan? Kenapa kamu gandengan tangan ketika pacaran? Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bid'ah yang dilakukan